Pemirsa, gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali akhirnya ditolak. Ia pun sudah resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan korupsi dana haji selama ia menjabat menjadi Menteri Agama. Surya Dharma Ali dituduh menggunakan sisa kuota haji untuk memberangkatkan keluarganya, sejumlah pejabat dan anggota DPR. Berikut penelusuran tim Metro TV. Yang menjerat mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali semakin memanas dan mulai menebar ancaman ke pejabat-pejabat lainnya. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Anggito Abimanyu bahkan telah mengundurkan diri dari jabatannya agar bisa berkonsentrasi terhadap kasus yang membelitnya. Nama Anggito memang kerap disebut sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas karut-marut pengelolaan dana haji dan penyelenggaraan haji. Padahal Anggito menjabat Dirjen PHU baru mulai pertengahan tahun 2012 yang lalu, menggantikan Selamat Rianto sebagai pejabat sebelumnya. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, kasus korupsi dana haji merupakan korupsi yang terstruktur karena melibatkan beberapa pejabat Kementerian Agama, anggota dewan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Persoalan korupsi dana haji sebenarnya bukan kali ini saja mengemuka di publik. Pada tahun 2010, KPK pernah memperingatkan Kementerian Agama mengenai 48 titik penyelewengan yang rawan merugikan keuangan negara. Kasus dugaan korupsi dana haji lalu berlanjut di tahun 2012 ketika KPK sempat mengusulkan adanya moratorium pendaftaran haji. Pasalnya dana yang dikelola terkait dana haji pada waktu itu sudah mencapai 38 triliun rupiah dan beresiko diselewengkan. Belum lagi daftar tunggu haji di beberapa daerah sudah menembus angka belasan tahun, sementara kuota haji setiap tahunnya tidak banyak berubah dari angka 200.000 orang. Pada tahun 2014, jumlah dana haji telah menyentuh angka 80 triliun rupiah, dengan imbalan bunga mencapai 2,3 triliun rupiah per tahunnya. Hal ini yang menjadi masalah karena pengelolaan dana umat sebesar itu justru berbanding terbalik dengan transparansinya. Halangan penyelewengan dana haji ini juga dipicu oleh ketidakjelasan ketentuan dalam penerapan indirect cost. Akibatnya sering terjadi double anggaran dengan pembebanan biaya-biaya indirect cost yang diambil dari tabungan para calon jemaah haji. Dalam analisisnya terhadap pengelolaan dana haji sepanjang tahun 2004 hingga 2012, PPATK bahkan menemukan transaksi mencurigakan dengan nilai mencapai 230 miliar rupiah yang tidak jelas penggunaannya. Sebagian dana haji justru meluncur ke rekening pribadi, biaya operasional dan pembelian barang dan jasa yang sebenarnya telah ditanggung oleh anggaran negara. Ada modus yang kita lihat sebetulnya agak mengagetkan itu ketika dari dana umat itu masuk ke rekening pribadi ya. Itu bagi saya sih, apakah itu mereka menganggap itu semacam uang swasta atau bagaimana ya, sehingga kok berani-beraninya gitu langsung masukin ke rekening pribadi gitu ya. Terus ada dikembalikan, ada yang tidak dikembalikan, ada yang dibagikan kepada beberapa pegawai gitu. Ada juga ada yang digunakan untuk membiayai orang-orang yang mungkin dekat atau apa ya, hubungan dekat atau apa saya tidak tahu. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, amburadonya penyelenggaraan haji dan pengelolaan dana haji ini sangatlah ironis. Sebagian pihak menuding pangkal permasalahannya tidak dapat dilepaskan dari fungsi Kementerian Agama itu sendiri sebagai legislator sekaligus operator urusan haji. Akibatnya, tuntutan reformasi penyelenggaraan haji menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Kamarnya sempit, kemudian diisi 5, itu dipannya itu dijejir kayak hampir-hampir untuk bisa masuk ke dipan itu nggak bisa, harus melewati tempat kaki kita itu. Tas-tas juga tidak disiapkan di tempat khusus, kemudian tempat mandinya juga tidak di dalam kamar. Belum lagi AC-nya itu AC lama itu Mbak Windu, suaranya berisik, dinginnya nggak terasa. Ini yang saya ketemukan pemondokan yang ada di Carwal. Begitu juga yang ada di Bakutmah. Kenapa kemudian yang timbul adalah masalah-masalah? Makanya ini adalah, kalau kita bicara adalah mengenai profesionalitas Kementerian Agama. Betul mereka sudah mengklaim bahwa selalu ada perbaikan dari tahun ke tahun. Akan tapi juga harus dicatat selalu ada kesalahan, selalu ada permasalahan dari tahun ke tahun. Artinya berarti perbaikan yang dimaksudkan oleh Kementerian Agama tidak dilakukan secara komprehensif kan gitu. Penyelenggaraan haji sejatinya adalah tugas rutin Kementerian Agama. Namun ibadah umat muslim ini justru menjadi banjakan bisnis berbagai pihak.
pemondokan, catering, hingga penetapan BPIH diduga telah dimarkup, hingga setiap tahunnya menimbulkan kerugian negara mencapai 900 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rina Aprilia, Akun Kurniawan, Metro TV. Jangan beranjak dulu, saat lagi Prime Time News akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya, diantaranya pelapis dinding gedung Setgen DPR di Kompleks Senayan terlepas dan jatuh.